Nah, Hmm? bau tai suka speaking. Oke.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramatri Agung dari jurusan Informatika UPN Veteran Yogyakarta yang akan memandu acara webinar ini dari awal sampai selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk sama-sama berbagi ilmu, meskipun harus dilakukan secara online, namun semoga hal ini tidak mengurangi semangat dan rasa syukur kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara peserta webinar sekalian, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Adapun judul atau tema dari kegiatan kita pada hari ini adalah mengenal aplikasi Peduli Lindungi beserta penggunaannya pada era vaksinasi. Hal ini sejalan dengan tujuan kami mengadakan kegiatan ini, yaitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah kita masing-masing mengenai manfaat dan pentingnya aplikasi Peduli Lindungi beserta cara penggunaannya pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya ada sambutan oleh Ketua Panitia dan sambutan oleh Ketua Kelompok KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta. Lalu pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan di akhir yaitu penutup. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta.
Baik, terima kasih banyak. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Widya Erwanda selaku Ketua Pelaksana webinar hari ini. Kepada Saudara Widya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan edukasi lebih mengenai vaksin dan aplikasi Peduli Lindungi. Stay healthy dan selalu patuhi prokes yang ada. Sekian sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Widya atas sambutannya. Kemudian memasuki sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Sidik Masri yang mewakili selaku Ketua Kelompok KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Saudara Asidik, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mewakili Mas Markus Jaka selaku Ketua Kelompok AKN 176 mengucapkan selamat datang pada semua peserta yang hadir pada acara webinar kami pada hari ini yang berjudul Sosialisasi Pentingnya Aplikasi Peduli Lindungi dan Penggunaannya di Era Vaksinasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada segenap panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara webinar ini. Semoga webinar yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian, terutama di era vaksinasi saat ini. Dan tentunya kita semua berharap agar pandemi ini segera usai, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Sidik atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang mengenal aplikasi Peduli Lindungi beserta penggunaannya pada era vaksinasi. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Fajar Pujinur, mahasiswa dari jurusan Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Nurfaliza, mahasiswa dari jurusan Agroteknologi UPN Veteran Yogyakarta. Baiklah, kita masuk pada pemateri kepada Saudara Fajar dan Saudara Liza. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rama. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Pujinur Awalia dari jurusan Manajemen. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi Peduli Lindungi, yaitu mengenal aplikasi Peduli Lindungi beserta penggunaannya pada era vaksinasi. Jadi di webinar kali ini ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Nah, yang pertama itu ada apa itu Peduli Lindungi dan bagaimana aplikasi Peduli Lindungi bekerja. Lalu yang kedua, cara download aplikasi Peduli Lindungi. Lalu yang ketiga, cara daftar akun melalui aplikasi Peduli Lindungi dan web Peduli Lindungi. Lalu yang terakhir itu ada fitur-fitur aplikasi Peduli Lindungi. Nah, mungkin dari sini ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman semua sudah pada tahu apa itu Peduli Lindungi dan bagaimana aplikasi Peduli Lindungi bekerja. Nah, apa sih itu aplikasi Peduli Lindungi? Nah, aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, aplikasi ini itu mengandalkan masyarakat untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penyelesaian riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Nah, di sini berarti aplikasi ini itu akan
eh, melacak seluruh masyarakat yang tergabung di dalam aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nantinya setiap keberadaan masyarakat di tempat-tempat yang berbeda-beda, nantinya aplikasi ini akan merecord atau melacak penyebaran COVID-19 itu sendiri di setiap daerah yang dikunjungi. Nah, pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau pasien dalam pengawasan. Nah, bagaimana sih aplikasi Peduli Lindungi itu bekerja? Nah, pada saat kita mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sistem itu akan meminta persetujuan kita untuk mengaktifkan data lokasi. Lalu dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Nah, di sini kita terfokus pada lokasi ya. Berarti di sini aplikasi Peduli Lindungi itu bekerja di saat si lokasi di HP kita itu atau device kita, perangkat kita itu aktif, dan sehingga aplikasi Peduli Lindungi itu akan terus melacak secara berkala di setiap pergerakan dari lokasi kita, sehingga nanti dapat memberikan info kepada kita bahwasannya di sini zona penyebarannya itu apa, atau ada merah, hijau, dan kuning, sehingga kita bisa tidak terlalu apa ya, menimbrung ke daerah yang zonasinya itu merah, dan membantu pemerintah itu agar penyebaran COVID-19 itu dapat ditekan lagi gitu. Nah, hasil versi ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 itu dapat dilakukan. Nah, sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, maka akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan serta teman-teman semua itu tidak perlu takut dalam sistem keamanan dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sini aplikasi Peduli Lindungi itu sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi kalian. Nah, data kalian itu akan disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Nah, data ini itu hanya akan diakses bila kalian itu dalam risiko tertular COVID-19. Nah, berarti di sini data kalian itu tidak akan bocor, walaupun kita sempat mendengar isu-isu bahwasannya data-data dari aplikasi Peduli Lindungi itu sempat bocor ke publik. Tapi aplikasi Peduli Lindungi sudah merenovasi atau menambahkan sistem keamanan itu sehingga nantinya data-data dari teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian itu tidak akan bocor ke media publik dan perlu segera dihubungi. Jadi nantinya setelah ada, misal kalian terjangkit risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan, maka nanti itu data kalian akan diakses gitu. Nah, kita masuk topik kedua, yaitu cara download aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang pertama itu kalian buka aplikasi Google Play Store di Android kalian. Kalau untuk pengguna iOS itu kalian bisa buka App Store. Nah, nanti kalian search di kolom pencarian. Di sana kalian bisa cari aplikasi Peduli Lindungi. Lalu setelah itu kalian klik Peduli Lindungi. Lalu setelah itu kalian install. Nah, jika proses download selesai, kalian bisa langsung menekan tombol open untuk membuka aplikasi Peduli Lindungi. Nah, secara otomatis aplikasi tersebut sudah ada di device kalian masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke topik ketiga, yaitu tentang cara daftar akun Peduli Lindungi melalui aplikasi. Nah, di sini pertama kalian buka aplikasi Peduli Lindungi di smartphone kalian, yaitu ada Android dan iOS. Lalu di halaman utama itu kalian klik tombol mulai untuk menampilkan halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya itu bakal ada beberapa kolom akan menjumpai halaman daftar. Nah, di sini kalian itu diminta untuk mengisi identitas diri seperti nama lengkap, lalu alamat email, dan nomor telepon kalian pada kolom yang tersedia. Nah, selanjutnya itu
klik kolom saya menerima segala isi syarat dan kebijakan privasi Peduli Lindungi untuk menyetujui proses pendaftaran. Lalu kemudian kalian tekan daftar untuk membuat akun. Nah, jika kalian sudah mendaftar tadi, nantinya akan ada kode OTP untuk memverifikasi yang akan dikirim melalui SMS ke nomor telepon kalian yang sudah kalian daftarkan tadi. Nah, apabila semua tahapan selesai, kalian itu bisa langsung menyupai tampilan awal dari aplikasi Peduli Lindungi. Secara otomatis, akun kalian itu telah terdaftar dan sudah bisa kalian gunakan sebagai salah satu syarat utama menggunakan sarana publik. Nah, selanjutnya ini agar bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua lebih paham mengenai cara download dan cara daftar dari aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri, ayo kita simak bareng-bareng video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar aplikasi Peduli Lindungi melalui HP. Yang pertama kita klik Play Store. Kemudian kita cari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sini sudah ada aplikasinya, tinggal kita install. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini aplikasinya sudah terinstall, tinggal kita buka. Oke, di sini sudah masuk ke aplikasinya, kita pilih warga negara Indonesia. Kemudian kita klik saya setuju dengan terlebih dahulu mencentang di bagian ini. Di sini untuk masuk ke aplikasinya, bagi yang sudah mempunyai akun Peduli Lindungi, untuk yang belum kita klik daftar di bawah sini. Oke, untuk mendaftar kita masukkan nama lengkap, kemudian nomor telepon, setelah selesai mengisi nama lengkap dan nomor telepon, kita klik saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privasi Peduli Lindungi. Kemudian kita klik daftar. Setelah itu akan dikirimkan 6 digit kode verifikasi melalui nomor telepon yang sudah kita daftarkan. Oke, setelah dapat SMS-nya, kita tinggal masukkan kode yang telah dikirimkan dari aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita klik verifikasi di bawah. Setelah selesai, kita klik berikutnya. Lalu kita scroll ke bawah dan klik mengerti. Kemudian untuk ini kita izinkan. Sekarang kita sudah berhasil daftar di aplikasi Peduli Lindungi. Dan di sini ada sertifikat vaksin, hasil tes COVID, e-hack, riwayat check-in, aturan perjalanan, dan lain-lain. Terima kasih.
Oke. Mungkin tadi sudah kita lihat bersama video tutorial cara untuk mendaftarkan diri di aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Fajar tadi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfahliza. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi agroteknologi dari Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan di sini saya merupakan sebagai salah satu speaker dari kelompok KKN 176. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya, di mana saya akan menjelaskan cara melakukan pendaftaran akun melalui situs resmi Peduli Lindungi. Nah, jadi untuk para partisipan di sini, jika tidak mempunyai aplikasinya, bisa menggunakan website yaitu ada www.pedulilindungi.id/register. Nah, itu bisa langsung kita search websitenya di Google atau web browser lainnya. Nah, jadi di laman tersebut itu akan muncul kolom pendaftaran yang harus diisi, seperti nama lengkap, alamat email, dan juga nomor telepon. Nah, untuk alamat email sendiri, kita harus sudah mempunyai alamat email yang sudah terdaftar, dan yang merupakan alamat email pribadi kita. Selanjutnya itu menggunakan nomor telepon yang masih aktif, dan juga sudah pastinya terdaftar ya, terregistrasi, dan merupakan nomor pribadi kita juga. Nah, jika sudah, klik kemudian kolom saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privacy. Nah, setelah itu lalu checklist kolom reCAPTCHA yang tersedia. Nah, setelah melakukan hal yang tadi yang saya paparkan tadi, lalu akan ada kode OTP untuk verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon yang sudah didaftarkan tadi. Nah, makanya nomor telepon yang dipergunakan itu harus nomor telepon yang aktif dan merupakan nomor telepon pribadi karena dipergunakan untuk mengirimkan kode OTP yang dipergunakan untuk verifikasi. Secara otomatis, akun Anda setelah terdaftar dan sudah bisa dipergunakan sebagai salah satu syarat utama untuk mengakses sarana publik. Anda juga bisa langsung melakukan login melalui situs website ataupun melalui aplikasi yang telah terpasang di smartphone Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada pada aplikasi Peduli Lindungi. Di antaranya yang pertama itu ada scan QR Code. Nah, ini scan QR Code berguna untuk masuk ke ruang publiknya. Jadi jika ada peraturan sekarang tuh kan ada yang wajib vaksin kah atau apakah gitu kan, beberapa peraturan untuk masuk ke ruang publik dan harus buat scan QR Code. Nah, itu sudah ada fiturnya di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi tinggal buka aplikasinya lalu pilih fitur scan QR Code untuk masuk ke ruang publik yang memberlakukan persyaratan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi wajib vaksin. Lalu ada sertifikat vaksin. Nah, fitur yang satu ini dipergunakan untuk mengetahui dan juga melihat apakah pengguna itu sudah melakukan vaksin, baik vaksin pertama ataupun vaksin kedua, jadi kita bisa tahu gitu. Nah, jadi bisa kita lihat juga sertifikat vaksinnya, baik vaksin 1 maupun vaksin yang kedua yang sudah diterima oleh para penggunanya. Lalu ada fitur e-hak. Ini digunakan untuk melakukan verifikasi penumpang selama berpergian. Selanjutnya itu ada fitur hasil tes COVID-19. Jika pengguna telah melakukan tes COVID-19, baik tes PCR ataupun tes antigen, itu sudah langsung terdaftar di dalam aplikasi Peduli Lindungi di fitur hasil tes COVID-19. Jadi pengguna bisa melihat langsung apakah sudah terverifikasi apa belum gitu, apakah sudah melakukan tes COVID apa belum gitu. Nah, nanti hasil COVID-nya ini sudah terdaftar langsung ya yang pastinya di dalam aplikasi Peduli Lindungi tadi. Kemudian itu ada riwayat check-in. Semua riwayat check-in di ruang publik seperti mall, pusat perbelanjaan maupun perkantoran itu sudah tercatat di dalam fitur riwayat check-in yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi.
Selanjutnya itu ada statistik COVID-19. Nah, di fitur statistik COVID-19 ini kita bisa melihat gimana sih grafik naik turunnya penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak usah repot-repot buka website, jadi langsung aja buka aplikasi Peduli Lindungi dan langsung menuju ke fitur statistik COVID-19 yang sudah terpaparkan jelas gimana grafiknya, naik turun grafiknya mengenai wabah COVID-19 di Indonesia. Lalu ada aturan perjalanan, semua aturan perjalanan pemerintah selama masa pandemi itu bisa dilihat langsung melalui fitur ini. Jika para pengguna akan melakukan perjalanan jarak jauh, baik menggunakan kereta api ataupun jalur udara, itu bisa melihat peraturan-peraturannya apa saja yang harus dipenuhi selama masa pandemi. Kemudian itu ada daftar vaksin. Fitur daftar vaksin ini menyediakan pendaftaran vaksin yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian itu juga ada fitur teledokter. Nah, fitur ini bisa dipergunakan untuk berkonsultasi kepada dokter secara online. Jadi apabila para penggunanya itu ada sakit atau ingin berkonsultasi dengan dokter tapi terhalang dengan pandemi yang buat jadi was-was, jadi waspada buat ke rumah sakit. Jadi bisa melakukan konsultasi kepada dokter melalui fitur teledokter yang terdapat di dalam aplikasi Peduli Lindungi tadi. Kemudian fitur pelayanan kesehatan. Nah, fitur pelayanan kesehatan ini terdapat semua fasilitas kesehatan yang sudah pastinya terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi yang bisa dilihat melalui fitur ini di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi selain mempunyai banyak sekali fitur yang bermanfaat untuk masyarakat maupun pemerintah, nah, aplikasi Peduli Lindungi ini juga punya manfaat yang banyak ya untuk hidup kita selama pandemi COVID-19 khususnya. Dan ini itu beberapa manfaatnya dikutip dari laman Satgas COVID Indonesia. Adapun manfaatnya, yang pertama itu memberikan peringatan pada pengguna. Jadi bagi masyarakat yang telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, itu akan segera mendapatkan notifikasi atau peringatan apabila sedang berada di keramaian atau kawasan zona merah ataupun kuning ataupun hijau gitu. Selain itu, pengguna tuh juga akan mendapatkan notifikasi apakah di daerah tersebut terdapat orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau mungkin ada pasien terpapar COVID-19 atau pasien tanpa gejala, terus ada pasien yang dalam pengawasan juga gitu. Jadi nggak usah takut lagi ya gitu. Jadi bisa kita tahu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini kita berada di zona di mana kita berada tuh kita apakah zona hijau kah atau zona merah kah atau zona kuning. Manfaat yang kedua itu ada pengawasan atau surveillance. Nah, untuk pengawasan atau surveillance ini maksudnya itu adanya informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat berpergian. Itu akan memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19. Nah, itu terdeteksinya itu selama 14 hari ke belakang. Jadi pemerintah itu lebih mudah untuk mengidentifikasi dan juga mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan juga informasi secara digital. Untuk manfaat yang ketiga, itu ada mengunduh sertifikat vaksin. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada fitur yang namanya fitur sertifikat vaksin yang terdapat di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi manfaatnya itu ini tadi, jadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi, baik vaksinasi pertama ataupun vaksinasi kedua, itu sudah langsung terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi dan sudah bisa melihat langsung sertifikatnya dan juga bisa mendownload langsung sertifikat vaksin, baik vaksin pertama ataupun vaksin kedua, dan dengan menggunakan fitur sertifikat vaksin yang terdapat di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk manfaat yang keempat, itu dalam aplikasi Peduli Lindungi juga terdapat
fitur yang menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga, terdapat fitur hasil tes COVID-19. Jika saudara atau saudari melakukan tes COVID-19 nih, baik yang PCR ataupun swab antigen, dimanapun saudara melakukan tes, akan tetapi laboratorium tersebut sudah terafiliasi dengan pemerintah dan itu langsung terhubung langsung dengan aplikasi Peduli Lindungi, hasil tes yang setelah Anda lakukan itu akan langsung muncul di aplikasi Peduli Lindungi melalui fitur hasil tes COVID-19 dan bisa langsung dilihat hasil tesnya baik itu negatif kah atau positif kah. Jadi nggak usah repot-repot ya buat kayak ngeprint sendiri atau minta print out-nya dari tempat tesnya ya, dan itu sudah langsung terafiliasi dalam aplikasi Peduli Lindungi tadi. Dan untuk manfaat yang kelima itu ada bukti untuk mengakses layanan publik. Nah, ini pasti di rumah pada yang bingung itu pada kaum ibu-ibu pasti. Nah, apalagi sekarang beberapa pelayanan publik itu kayak mall atau pusat perbelanjaan yang minimarket kah atau mungkin perkantoran sudah memberlakukan wajib scan QR sebelum memasuki pusat layanan publik tersebut. Nah, itu dengan diterapkannya peraturan pemerintah mengenai akses layanan di ruang publik tersebut, itu kan ada yang wajib vaksin. Nah, terus ada juga yang menyatakan harus bebas dari COVID-19 atau mungkin tes PCR-nya kah atau mungkin tes antigennya. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini sangat membantu sekali untuk orang-orang yang ingin melakukan kegiatan di luar, apalagi di layanan publik. Nah, untuk mengetahui apakah orang itu sudah melakukan program vaksinasi kah atau belum, atau mungkin sudah melakukan program vaksinasi pertama saja, atau mungkin sudah melakukan program vaksinasi pertama dan juga yang kedua, jadi sudah bisa diketahui dalam aplikasi Peduli Lindungi dengan cara scan QR atau menunjukkan melalui fitur pindai QR kode yang terdapat di dalam aplikasi Peduli Lindungi tadi. Pemaparan materi dari saya mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau yang mungkin kurang jelas yang ingin saya jelaskan kembali, mungkin bisa langsung disampaikan di kolom chat kah, atau mungkin bisa langsung raise hand kepada para partisipan. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Fajar dan Liza atas pemaparan materinya dengan sangat baik mengenai banyak hal yang tadi ya, ada bagaimana aplikasi Peduli Lindungi itu, bagaimana cara penggunaannya, cara downloadnya, ada fitur-fiturnya apa saja, dan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Silakan tanya apapun yang masih membingungkan mengenai materi kita pada webinar hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa raise hand atau bertanya pada kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya. Di sini pertanyaan dari Ibu Eka. Selamat siang, perkenalkan saya Ibu Eka Warga dari Kelurahan Lebak Budi. Saya ingin bertanya kepada Mas dan Mbak sekalian, untuk melakukan pendaftaran akun Peduli Lindungi, perlu kirim KTP atau KK atau identitas lainnya tidak ya? Oke, pertanyaan sangat bagus, terima kasih. Mungkin akan dijawab oleh Saudara Liza, silakan. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Eka dari warga Kelurahan Lebak Budi. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kepada Mas dan Mbak sekalian, untuk melakukan pendaftaran akun Peduli Lindungi, apakah perlu kirim KTP atau KK atau identitas lainnya atau tidak ya? Nah, untuk pertanyaannya, itu jawabannya itu tidak perlu. Jadi, kita tuh nggak perlu buat ngirim
KTP ataupun KK itu sangat tidak diperlukan karena untuk melakukan daftar akun Peduli Lindungi ini tadi hanya membutuhkan email ataupun nomor HP yang masih aktif dan itu merupakan email dan nomor HP pribadi dan yang pastinya sudah terdaftar. Dan identitas yang dibutuhkan ini hanya dibutuhkan saat ingin melihat sertifikat vaksin saja. Bagaimana Ibu Eka, apa jawabannya jelas? Apa bagaimana? Mungkin bisa nyampaikan di kolom chat. Oke, terima kasih jawabannya dari Saudara Liza. Sini sudah terjawab ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin dari Mas Fajar, apakah ada tambahan atau tidak? Gimana? Kalau dari saya sendiri sudah cukup sih penjelasan dari Saudara Liza tadi. Oke, terima kasih banyak. Sini ada pertanyaan selanjutnya yang saya bacakan. Sini saya Ruth Marta dari Kelurahan Bukit Batrem, Dumai Timur, Dumai. Ya, izin bertanya, Mas atau Mbak, bagaimana solusinya bila ingin mendownload aplikasi Peduli Lindungi tapi memori penyimpanan HP tidak cukup? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga yang sering kita alami terkadang. Mungkin dari Saudara Liza bisa menjawab. Silakan. Apa tadi? Dari Ibu Ruth Marta. Oh iya ya. Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Ruth Marta dari Kelurahan Bukit Batrem, Dumai Timur, Dumai. Izin bertanya, Mas, Mbak, bagaimana solusinya bila ingin download aplikasi Peduli Lindungi, tetapi memori penyimpanan HP tidak cukup? Terima kasih. Ini bagus sekali ya pertanyaannya ya, tapi tadi mungkin sudah ada sedikit pemaparan dari saya, baik pun Mas Fajar, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Marta ini. Jika memori penyimpanan HP-nya itu tidak cukup, gimana sih caranya? Yang pertama itu, seperti yang saya paparkan tadi, bisa menggunakan website. Jadi, walaupun nggak punya aplikasinya, jadi misalkan mau download aplikasi nih, tapi memori penyimpanan HP-nya terbatas, terus penuh, jadi nggak bisa download deh gitu. Nah, gimana sih caranya? Bisa menggunakan website yang seperti saya paparkan tadi, bisa mendaftarkan melalui website, terus bisa juga kita menggunakan website itu untuk membuka Peduli Lindungi tadi. Nah, selain itu, pemerintah juga mencari inovasi baru kepada aplikasi ini. Aplikasi ini ditingkatkan lagi dengan menambahkan kemitraan dengan beberapa mitra-mitra yang terbaru, dan terdapat juga fitur-fitur yang terbaru yang sudah launching pada 6 Oktober 2021. Nah, jadi aplikasi mitra ini yang seperti kayak ojek online kah, atau mungkin perbankan, itu sudah melakukan kemitraan dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan masih banyak sekali macam-macam aplikasi lainnya yang sudah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan aplikasi Peduli Lindungi tersebut, yang dikombinasikan dengan fitur-fitur beberapa di aplikasi Peduli Lindungi, sehingga itu memudahkan masyarakat untuk mengakses Peduli Lindungi tadi untuk melakukan scan QR atau apakah itu tanpa harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi ini tadi, dan itu menjadi suatu alternatif lain jika tidak mempunyai aplikasi Peduli Lindungi di smartphone para penggunanya. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Liza, jawabannya sangat jelas ya. Ini mungkin dari Saudara Fajar, gimana, ada tambahan tidak? Dari saya sendiri sudah cukup jelas juga dari Mbak Liza, sudah cukup panjang lebar tadi sudah dijelasin. Iya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga pertanyaannya dari Bu Ruth Marta ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini dari Ibu Istiqomah. Saya bacakan, saya Istiqomah dari Kelurahan Condang Catur ingin bertanya, apa saja manfaat APK, aplikasi ya, atau web Peduli Lindungi ini selain untuk melihat atau mengunduh sertifikat vaksin, apakah aplikasi atau web ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita?
Oke, pertanyaan sangat bagus. Di sini mungkin dari tadi Saudara Liza terus yang menjawab, yang mungkin gantian Saudara Fajar bisa menjawab, silakan. Ya, saya coba mengulang pertanyaan dari Bu Khotbah ya. Nah, pertanyaan itu apakah data privasi Bu kita Istiqomah ya? gimana? Dari Ibu Istiqomah. Oh, mohon maaf dari Ibu Istiqomah ya. Dari Ibu Istiqomah itu pertanyaannya adalah apakah data privasi kita yang ada di aplikasi itu aman dan aplikasi itu juga mengakses keberadaan kita. Nah, untuk jawabannya sendiri itu data pengguna itu bakalan disimpan secara aman dalam format terenkripsi atau tidak akan diberikan kepada pihak lain. Nah, aplikasi ini juga disebutkan juga hanya akan merekam data proximity atau kedekatan satu telepon seluler ponsel dengan ponsel lainnya dalam format terenkripsi. Nah, aplikasi ini juga tidak akan menyebarkan data-data privasi kita. Jadi data privasi seperti data email, Oke, mungkin ada sedikit kendala ya tadi. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Mungkin di sini gara-gara koneksi saya hilang, ada pertanyaan yang belum sempat terbaca tapi udah kehilang di kolom chat. Mungkin bisa dikirim kembali pertanyaannya bagaimana di kolom chat. Terima kasih. Dari pertanyaan Bu Istiqomah tadi yang saya bacakan. iya dari pertanyaan Ibu Istiqomah ya. Tadi sepertinya kita terjadi kendala ya. Ya tadi dari Mas Fajar tadi salah baca pertanyaannya, yang Bu pada lupa saya itu beda. Yang ditanyakan yang ini, yang manfaat. Seingat saya manfaat aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin bisa dijawab atau tidak? Nah ini sudah dikirim ulang ini. Saya bacakan kembali ya. Pertanyaannya dari Bu Istiqomah. Sini apa saja manfaat aplikasi atau web Peduli Lindungi ini selain untuk melihat atau mengunduh sertifikat vaksin? Apakah aplikasi ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, mungkin dari Saudara Fajar bisa mengulangi jawabannya. Terima kasih. Dan mohon Oke, maaf. saya ulangin ya karena tadi terjadi kendala dan sepertinya kita tadi connecting semua ya untuk join ke Zoom lagi. Nah, saya ulangin pertanyaannya yaitu apa saja manfaat aplikasi atau web Peduli Lindungi ini selain untuk melihat atau mengunduh sertifikat vaksin. Nah, apakah aplikasi atau web ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, sebelumnya aplikasi web ini sendiri itu merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran COVID-19. Nah, ada
5 manfaat aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang pertama itu memberikan peringatan kepada pengguna atau peringatan untuk mengetahui notifikasi jika berada di daerah yang berwarna merah, kuning, hijau, dan untuk mengetahui apakah ada orang yang berdampak virus COVID-19. Nah, di sini berarti dari tracing dan tracking aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri bakal memberi kita notifikasi bahwasannya kita berada di zona merah, atau mungkin di zona kuning, atau mungkin di zona hijau, dan akan memberikan kita notifikasi bahwasannya di sekitar daerah itu ada nggak sih yang terdampak virus COVID-19 atau positif COVID-19. Nah, lalu yang kedua itu pengawasan atau surveillance, yaitu pengguna yang berpergian akan mempermudah proses bepergian ke tempat-tempat umum. Nah, di sini itu maksudnya jadi setiap kita bepergian, setiap kita ke tempat-tempat umum yang tadi ada scan QR code, nah di sana kita akan nge-scan QR code di seperti ke mall, ntar nanti kita akan bakal scan QR code di sana. Nah, di sana itu data kita untuk check-in ke dalam mall tersebut akan terdata ke pemerintah. Nanti di sana itu bakal terdeteksi bahwasannya kita ini terjangkit COVID-19 atau tidak, atau mungkin kita ini sudah vaksin atau belum. Nanti di sana bakal terdata secara dari instansi pemerintah. Lalu yang ketiga itu mengunduh sertifikat vaksin itu sendiri. Nah, jadi ada tadi itu kegunaannya aplikasi Peduli ini kan ada untuk melihat sertifikat vaksin. Nah, pastikan di setiap tempat umum kemungkinan kita bakal menunjukkan sertifikat vaksin kita. Entah itu kita naik kereta atau bepergian naik pesawat, pasti kita disuruh melihatkan sertifikat vaksin kita. Nah, lalu itu ada informasi hasil tes COVID-19. Nah, di sini setiap kita setelah melakukan tes COVID-19 antara itu PCR atau mungkin swab antigen, nantinya hasil data tersebut akan tercantum di aplikasi Peduli kita. Nah, yang terakhir itu sebagai bukti untuk mengakses layanan publik. Nah, yaitu tadi kita di layanan publik bisa melakukan scan QR code atau mungkin kita juga bisa hanya menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, itu tergantung dari tim pengamanan di sarana publik tersebut. Entah mereka nanti kita disuruh scan QR code yang sudah tercantum, atau mungkin kita hanya cukup menunjukkan sertifikat vaksin kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Fajar untuk jawabannya, jelas sekali ya. Mungkin dari Saudara Liza ada tambahan atau tidak? Sudah cukup kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya dan pertanyaannya juga. Sini udah ada pertanyaan lagi dari Bu Khutbah. Saya bacakan ya. Perkenalkan, saya Khutbah dari Rokan Hilir, Riau. Tadi sempat disinggung terkait keamanan aplikasi. Saya ingin bertanya dan meminta penjelasan kembali. Apakah data privasi kita yang ada di aplikasi itu benar aman? Dan lagi aplikasi juga mengakses ke badan kita. Oke, ini tadi sempat dibahas, disinggung sama Saudara Fajar juga ya pada materinya. Berarti mungkin Saudara Fajar bisa membantu untuk menjawab. Silakan. Ya, ini tadi sudah sempat saya singgung di materi ya. Nah, untuk data privasi kita di aplikasi Peduli Lindungi itu sudah cukup aman karena sudah dalam format terenkripsi, jadi tidak akan dibagikan kepada pihak lain. Walaupun tadi seperti saya bilang di saat penyampaian materi bahwasannya kita sempat mendengar isu aplikasi Peduli Lindungi datanya bocor ke seluruh dunia maya. Jadi ada yang bisa tahu nomor NIK kita, ada yang bisa tahu nomor telepon kita, ada yang bisa tahu alamat email kita. Tapi sekarang aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri sudah memperbaiki sistem keamanannya, sehingga untuk terjadi kebobolan atau terjadi kebocoran data kemungkinannya tidak akan ada lagi gitu. Karena sampai sekarang juga isu bocor data
pengguna aplikasi Peduli Lindungi juga sudah tidak ada ya. Nah, aplikasi ini tuh juga menggunakan atau akan merekam data proximity atau kedekatan satu telepon seluler ponsel dengan ponsel lainnya dalam format terenkripsi. Nah, aplikasi ini juga tidak merekam data geolokasi pengguna, sedangkan nomor ponsel yang akan didaftarkan akan direlasikan dengan ID random di dalam server yang aman. Nah, berarti di sini aplikasi ini tuh juga bisa mendeteksi semisalnya saya dekat dengan teman saya dan akan merekam data proximity itu. Nanti kan di aplikasi Peduli tadi ada, kita bisa tahu bahwasannya riwayat si, misalnya teman saya namanya si Amir gitu, riwayatnya dia pernah terkena COVID-19 atau mungkin dia lagi dalam pengawasan instansi pemerintah yaitu karena positif COVID-19. Nah, nanti jika antar device itu dekat, dia akan memberitahu bahwasannya si Amir ini sedang dalam pengawasan atau sedang terjangkit COVID-19. Nah, data ini tidak akan diakses kecuali jika pengguna dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Nah, berarti di sini bahwasanya data-data kita itu tidak akan diakses secara semena-mena karena data ini hanya akan diakses jika kita itu dalam kondisi tertular COVID-19. Nantinya data itu akan diakses sehingga kita sendiri itu tidak akan bisa bepergian ke ruang publik karena tadi itu dengan lokasi aktif kita bakal terdeteksi keberadaan kita. Entah itu nanti kita misalnya kita terjangkit COVID lalu kita jalan ke pelayanan publik, itu kita akan terdeteksi dan bisa jadi kita akan disuruh pulang ya, atau mungkin kita bakal disuruh ke rumah sakit untuk ya tidak bepergian lah gitu. Nah, aplikasi ini juga sudah diluncurkan sejak Maret 2020 dan sudah diatur melalui keputusan Menteri Kominfo nomor 171 tahun 2020 yang artinya sudah ada jaminan keamanan dari pemerintah. Jadi tidak akan terjadi kebocoran data seperti isu-isu sebelumnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat panjang dan jelas. Ini ada tambahan sedikit dari Saudara Liza, bagaimana? Kalau dari saya sama aja dengan penjelasan dari Mas Fajar tadi, seperti yang telah dijawab sama Mas Fajar tadi. Jadi mungkin tidak ada tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Itu mungkin pertanyaan yang terakhir di chat ya. Mungkin jika peserta lain ada ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Sini kami tunggu beberapa menit ya, karena waktu kita masih ada. Oke, bagaimana mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Sini mungkin kita tunggu selama 1 atau 2 menit ya. Jika ada pertanyaan lagi, takutnya nanti jika ditutup ada pertanyaan. Jadi silakan yang bertanya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih juga kepada tim support kami yang telah mengadakan acara webinar ini, yaitu kepada Ketua Pelaksana
Widya Erwanda dari Teknik Perminyakan, lalu sekretaris dan selaku MC yaitu saya sendiri Rahmat Triagung dari Informatika. Kemudian ada divisi acara yang dipegang oleh Saudara Fadli dari Informatika dan serta Yemima dari Ekonomi Pembangunan. Kemudian divisi media yang mengatur media dan operator pada acara ini itu ada Mas Markus Jaka dari Teknik Kimia, ada Sinta Febriani dari Teknik Metalurgi, ada Cici Novita dari Teknik Industri, dan ada Rizky Nurul Putri dari Teknik Industri juga. Dan pemateri hebat kita yaitu ada dari Mas Fajar Pujinur dari Manajemen, kemudian ada Nurfaliza dari Agroteknologi, dan Asidik Masri dari Teknik Perminyakan. Oke, sebelum menutup acara kita hari ini, kami mengajak peserta untuk mengikuti sosial media kami, yaitu ada YouTube dan IG, Instagram, yang dapat dilihat pada slide ini, agar dapat informasi-informasi baru dan mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Saya dan mewakili panitia menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada acara webinar hari ini, dan apabila ada salah kata serta perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta mungkin bisa dipersilakan dapat meninggalkan forum webinar ini. Terima kasih banyak.